pendeta janji tengok sama kayak cepok sama kayak saksi namun Islam kan harus ada cepok harus ada saksi harus ada wali mana dan sebagainya. Jadi kita harus mengerti bahwa perkawinan yang sah menurut undang-undang adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama. Kalau kita beragama Islam melaksanakan perkawinan di gereja, sah. Orang Kristen melakukan perkawinan di adat Yakobus dan lain sebagainya seperti kita tidak sah perkawinan. Jadi substansi sah atau tidaknya perkawinan itu sesuai dengan syariat Islam bagi kita orang Islam. Kemudian pasal 2 ayat 2 itu tentang pencatatan perkawinan. Setiap perkawinan wajib dicatatkan baik oleh catatan sipil maupun oleh KUA bagi orang Islam. Namun fungsi pencatatan, fungsi pencatatan tidak menentukan atau tidak hanya perkawinan, Pak. Tapi karena pencatatan perkawinan itu menentukan ada atau tidak adanya perkawinan. Sebetulnya tidak sama, tapi substansinya beda. Misalnya si asal si B nikah di hadapan haul tanpa amil, ada awal transaksi nama. Nah, jadi status perkawinan diri antara poligami seperti itu sah menurut hukum, sah tapi tidak memiliki kekuatan hukum. Di situ beda. Seperti di Jakarta, poligami kita lihat gitu. Pemilikan poligami kan keren. Jakarta mah tapi dipakai gitu. Ya. Jadi kehidupan mereka itu aman-aman saja. Karena pada era mungkin ketika terjadi seperti itu tidak ada masalah. Lahir anak apa dulu jadi wali kan? Karena anak itu salah. Jadi karena walaupun perkawinan itu tidak dicatatkan atau tidak melalui prosedur izin pengadilan, tetap dan anaknya anu mau ternyata putra anu lain menolak, maka anu yang akan putra anak bakal tersinggung adalah anak yang tidak ada dalam perkawinan itu. Tidak ada ciri karena tidak ada nikahan. Ya? Jadi anak di luar perkawinan itu anak yang tidak masuk ke dalam perkawinan itu. Perkawinan sah. Nah, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak yang tidak masuk ke dalam perkawinan yang sah itu. Bagaimana anak perkawinan yang sah? Adalah perkawinan yang sesuai dengan syariat. Baik tepat maupun tidak. Kesimpulannya, anak di luar perkawinan itu identik dengan anak zina. Hasil dinamakan adil, disyukuri campur tangan, sependapat. Salah dalam ambil konsep dina fatwa MUI bahwa anak di luar perkawinan tidak ada hubungan nasab terhadap ayahnya yang menghamili ibu yang melahirkan itu. Saya kira itu permasalahan yang sekarang lagi hangat
dimanapun berada di Indonesia harus mengkritik. Kalau tidak jelas dan menduga dan membuka. Kalau tidak jelas apa? Ini musibah. Musibah tsunami. Aku bakal mengangkat di Indonesia, Pak. Jika saya mau baca di internet, Masya Allah, Pak, saya sangat sedih. Pak MD, terima kasih. Saya tidak terhamilan. Coba. Pernyataan itu adalah pernyataan PSK. Itu mah perkataan orang yang dihina. Iya, yang PSK, yang menyatakan PSK. Ya. Jadi orang yang dihina. Ya, kita para ulama dimanapun berada di Indonesia perlu mengkritisi ini. Kalau tidak, itu berat. Sebab putusan MK ketika ditetapkan berkekuatan hukum dan mengikat seluruh warga Indonesia. Ini baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih waktu terutama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Kalau masih ada permasalahan bisa kita bicarakan secara mentil, dan dia saya harapkan selaku praktisi hukum, saya bertugas sebagai hakim, Pak, dan masalah itu akan kena, ya. Saya akan menangani hal itu, dan itu sulit kita pecahkan kalau terjadi masalah seperti itu. Kalau kita konsen terhadap syariat yang telah diundang-undangkan, ya, ada putusan yang lain seperti apa? Sulit, ya. Demikian, sekali lagi kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang beliau sampaikan bahwa kemudian meskipun keputusan MK sudah keluar, ketika Mahkamah Mustar kemudian ingin mengesahkan berdasarkan pada keputusan MK tersebut kepada Pengadilan Agama Tangerang, ternyata Pengadilan Agama Tangerang melakukan penolakan. Ini artinya bahwa tidak ada konsistensi dan tidak adanya satu kebersamaan bahwa putusan MK itu sendiri mengalami blunder dengan adanya penolakan dari Pengadilan Agama Tangerang. Tentu para ulama dituntut sebagai basic terakhir untuk melakukan sikap, membuat satu sikap menyikapi keputusan MK itu sendiri. Maka dalam forum halal ini kami mempersilahkan apa kiranya sikap para ulama Garut dalam hal ini untuk tidak hanya mengkritisi keputusan MK nomor 46 ini, tapi yang betul-betul bisa berdampak dan memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat terkait dengan hukum perkawinan. Maka untuk saat ini silakan kami persilakan para ulama, bapak-bapak dari ormas dan juga yang berkepentingan dalam konteks ini untuk bisa memberikan usulan-usulan dalam konteks bagaimana sebetulnya menyikapi putusan MK ini. Kita tidak hanya mengkritisi secara lisan dan sebagainya, tetapi bagaimana ini bijakan legal standing itu seperti apa? Apakah keputusan MK itu sendiri bisa diulang atau tidak? Maka di sini konteks ahli hukum, praktisi hukum bisa memberikan satu tinjauan. Itu satu. Kedua, apakah kalau kita menyepakati dalam forum ini untuk dibuat tim kecil
untuk bisa merumuskan dan melakukan upaya hukum lagi kepada MK. Apakah itu memungkinkan atau tidak? Maka dipersilakan kepada Bapak yang ingin memberikan usulan, masukan, dan sebagainya. Langsung pada poin apa yang telah dipaparkan tadi, bahwa keputusan-keputusan MK adalah bertentangan dengan hukum syariah dan bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar 45. Terus tadi menanggapi kesepakatan atau koordinasi para ulama, bukan tim kecil lagi karena masalahnya masalah besar. Kalau masalah besar itu harus ditangani secara besar pula, bukan hanya ulama tiga, bahkan ulama se-Indonesia yang dicetuskan dari pesantren Subul Salam ini disosialisasikan ke seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, bukan lagi mereview, tapi menggugat. Ulama Indonesia menggugat keputusan MK karena tidak sesuai dengan hukum syariah dan Undang-Undang Dasar 45. Itu barangkali untuk pembukaan supaya menjadi pemikiran kita semua, dan tentunya kami juga tidak perlu membuka-buka lagi kitab yang sudah jelas. Kalau pas rumah saya kami membuka kitab dan ini menjadi ranah perbedaan pendapat. Saya pikir semua ulama sependapat apabila hukum itu diundang-undangkan tidak sesuai dengan syariat Islam. Semua umat Islam, bukan hanya para ulama. Kalau dibiarkan, ulama se-Indonesia berdosa. Sakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan, namun para di Indonesia Commission pada tahun daripada mari kita masalah kepala saya insya Allah daripada kepada berada di bulan itu pemikiran bahasa itu maksudnya kita menjalani ke depan baik rumah insya Allah kita menyadari bahwa berdasarkan atau membaca mari saya pinjaman inilah komitmen saya nak berkatinya begitu nah sekali pada Indonesia karena upaya orang dilaksanakan dengan ayat maka dari malam tidak ada dengan komitmen bangsa daerah ada harta katakan saya itu adalah memakai cara di negara kita insya Allah kalau kita bersedia oleh dengan kalau keluar ada tadi di dunia kepala semoga dan kita taruhan kita sebagai terang balik ngancur pedangan taruhan bersaing masalah website mana website sekalian bagilah mengambil anu dinamik mobil kemari website bagilah BAL Badilan BAILAE. Nah, tolong komunikasi di umat Islam kalau yang kayak anu dicaraku Pak Muhammad ampun anu kawan kamu para dokter organisasi semangat hari lembaga pengembangan budaya ulama telah mempelajari masalah ini dan setelah tadi ada pemaparannya ternyata itu ada motivasi mungkin ada antara pasal 2 ayat 2 itu dianggapnya kalau tidak dicatatkan di pengadilan ya pasti di luar perkawinan. Pemakaran yang luar itu ya anggapnya seperti itu. Dan ternyata di luar perkawinan tersebut adalah yang disebut poligami.
pemahaman seperti itu kelihatannya gitu ya. Demikian maksudnya Pak. Ya. Nah, jadi mungkin ini juga harus diperjelas antara dibuat perkawinan yang dimaksud apakah itu zina atau poligami. Itu juga harus diperjelas kembali. Karena itu bisa jadi multitafsir Pak. Kalau misalkan kita salah menafsirkan mungkin itu sebetulnya merupakan negara yang dimaksud perkawinan itu adalah poligami, bisa saja ya, pemahamannya seperti itu. Nah kaitannya dengan yang pro dan kontra, mungkin yang setuju seperti tadi dicontohkan di mana di simpang 5 itu mungkin karena takut nanti ada yang mengaku tiba-tiba ya. Jadi kita juga motivasi tidak itu harus dipelajari juga. Tapi saya ini sepakat kalau itu sudah jelas bahwa di luar perkawinan itu adalah di luar poligami, itu saya setuju itu harus direview kembali hasil judicial review. Jadi hasil judicial review direview kembali oleh kita secara bersama-sama supaya diperjelas apa yang dimaksud di luar perkawinan tersebut. Saya sangat setuju sekali. Cuma karena ini sudah hukumnya sudah tetap dan mengikat, biasanya untuk mereview kembali lebih berat dibandingkan dengan judicial review yang pertama, biasanya itu lebih berat. Karena ini sudah menjadi keputusan yang tetap dan mengikat. Mungkin ada satu teori, itu harus ada tekanan politik Pak. Dalam artian tekanan politik kita bisa melalui DPR, Komisi 3, melalui organisasi besar seperti RU dan Muhammadiyah memberikan review kembali atas hasil judicial review. Itu saya rasa harus ada tekanan politik tidak cukup mereview secara persoalan karena mungkin kekuatan politiknya tidak kuat. Dan juga di Amerika itu ada pengalaman judicial review tentang invasi. Contoh lagi undang-undang kita mengubah dapat saja. Di sana ada kata-kata dapat membantu masyarakat, misalnya mengubah dapat misalnya 1 tahun Pak. Karena supaya dihilangkan kata dapat, intinya masyarakat itu dapat diberi bantuan oleh pemerintah. Mengubah dapat itu 1 tahun Pak. Gitu. Jadi ini perlu ada tekanan politik Pak. Jadi tidak bisa misalkan 10 tahun saja yang datang ke sana gitu ya. Maaf, bukan berarti mengecilkan, tapi kita harus bersatu, membangun kekuatan untuk mereview kembali hasil judicial review. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tadi menggunakan alamat hati kita ada yang tahu dan serupan sama tadi serupan jadi mengatur mengatur ketika binaan hal orang di Suratul Munir anu terus biasa nalukti anak kebobrokan MK sehingga upah menjadi talung piku karena enak tujuannya dengan kos umat Islam dengan naruh tentukan ini sepakat dengan atur penuh anu kacida mengingat khusus pemerintah yang saya diunggir kepala kaca memperantos biasa naur pikir hasil pembongkaran anjuna karena kebobrokan MK anu kedua simkuling himbau para ulama sadar khususnya insya Allah ini masalah sepakat ijma pada pihak jadi sadaya ulama bakal sepakat karena tentang dimaju tidak maju tiap kali tidak ada hasil kita maju an hasil ya Suratul Munir dan adab dan sarang adab dan jadi dengan himbau saya ngajak ngapunten rasakan waras karena agama. Saya belum memperhatikan jauh agama, orang kekasih harian. Nono kapiluna upamuran kecilin haram ke surga. Saya sebut dayus ibadah orang pakai hancur. Dina pelampes pandu di surga, buktinya di rumah. Ya jana kanti harum ala dayus wal baki roman ikrahat. Saupam orang itu nggak dia. Hanya sebatas masih kafir di manapun itu tetap produk dayus. Kemudian salah satu sikap akan belajarkan secara mengerti pemuda
Akhirnya mau kasih apa kumpul ke ulama sadar minimal maksimal harus sampai anak umur yang jawara ke kanan. Sekurang badan dan komisi tingkat DPR undang mahkamah konstitusi debat dengan para ulama. Nah, gitu bisa. Jadi solusinya paling begitu. Ulama kumpul berangkat ke Jakarta, kontak komisi tingkat di DPR undang mahkamah konstitusi hadir sok debat dengan para ulama. Tapi kalau dia pengajuan ke para ulama, upam tidak memutuskan hukum, kompak para ulama di bawah. Jadi akibat itu salah satu akibat karena ulama tidak dilibatkan. Sepanjang ulama tidak dilibatkan, pasti bakal ngaco. Kita berbeda. Jadi diundang dengan kesadaran harus siap berangkat. Kalau tadi tidak boleh mandiri, harus rombongan tadi itu lah. Kita harus segera tadi itu. Kapan geger tadi ya? Tadinya jadi minta suku nama kita itu ke DPR. Ada wakil berapa nih? Susu itu minta ke DPR, komisi 3 ada langsung DPR, senang ulang MK bukan mau sidik kudu hadir lah. Ulang botanan hukum, tapi mau sidik lah kudu hadir lah. Kalau kenapa? Mampu MD sudah hadir, langsung kita set debatnya. Ada kaitan diskusi secara ulama. Oke, saya video langsung dibuka, minta dibatalkan. Namun tetapi keputusan MK mau bisa dibatalkan atau yang tadi. Katanya, kemudian sekarang menggunakan bahasa ulama itu kan kasih ajukan. Yang dimana mencetuskan hukum para ulama minta dilibatkan. Ulang batas sekalipun tidak punya gelar doktoral atau S2, S3 atau S2 nya S2 paling dari masa kita tahu dari saya ulama yang sedang gelar dibuka karena kita Indonesia dia sekarang gila-gila sehingga kemudian pada ulama di kampung kalau aktifan tapi dia S2 ini apa yang begitu jadi mesti ngajarkan umum mainan itu perlu dikembangkan bagi para tujuan masyarakat awam kadang-kadang mempersebutkan ulama di daerah diterangkan karena pergolakan situasi gil mesti adalah terutama yang tadi disebutkan apabila mengungkit anak zina kan karena hukum dan ada perlindungan sehingga itu perlindungan salah maka orang biasa bahaya lagi nah itu saya datang tadi itu poin sekali dari ngajarkan umum oke dilanjut yuk karena kegiatan ini harus dilakukan pula sebagai hancur Islam yang bukan menemukan peta Islam apa di Indonesia paling banyak Islam di seluruh dunia kan Indonesia paling mayoritas dan kalau pemilu satu tema bakal hancur Islam di Indonesia kalau kita paling sering kecepatan ngaruh ke nanti lain kali aku ke saya ini nama saya ini aku karena keputusan makhluk sidik anu enak anu sangat bertentangan dengan syariat Islam harus kita itu pakai itu tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak di luar perkawinan ya tapi definisi secara umum anak zina ya itu adalah hubungan pembuahan ovum oleh spermatozoid ya hubungan pembuahan ovum induk telur oleh spermatozoid berarti digeneralisasikan baik hubungan badan lagi sama hubungan di kamar gitu. Baik ada atau tidak ada pernikahan itu mah mangsa bodoh sebab akhir dari kesimpulan itu akan itu menyimpulkan yang kayak itu ya kenapa anak yang lahir ke bumi baik melalui perkawinan atau tidak itu harus dinyatakan sebagai anak yang sah kalau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 menurut MK luar nikah itu adalah akhir seperti kasus Pasida tadi itu harus dijelaskan di putusan MK ini tidak ada jadi penafsiran lain tidak akan ditanggapi tidak akan menjadi hukum yang menjadi hukum itu putusan MK ya kalau putusan MK-nya sudah seperti itu semua anak yang lahir harus lihat apa pertimbangan ditambah pertimbangan kedua alamiah di mana dalam pertimbangan itu diumumkan pokok pikirannya
yang resmi. Itu, ya itu tambahan, ya. Terus kandungan keseluruhan ya, karena kita memang ada wawancara di luar. Setelah itu kita lagi, kita tidak tuh, kita berjalan. Sebenarnya apa yang kita lakukan berada tidak terlalu. Sebenarnya artinya sudah melakukan pernyataan itu harus disampaikan. Apapun yang dijawab oleh masyarakat tidak berlaku. Sebab yang berlaku putusannya. Jadi harus kelihatan apa? Misalkan itu sama. Nah ini mungkin harus ada masukan karena betul